Halo Sustainers, kalian pasti tahu sampah merupakan masalah yang setiap harinya akan selalu bertambah dan menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama karena kitalah yang menghasilkan sampah tersebut. Kita bertanggung jawab agar sampah dapat diproses dan tidak menimbulkan masalah baru seperti halnya banjir. Timbulan sampah yang dihasilkan Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN pada tahun 2022 sekitar 20 juta ton. Akan tetapi, hal baiknya timbulan sampah di tahun 2022 ini mengalami penurunan daripada tahun 2021 yaitu sebanyak 41,9%. Dan apakah kalian tahu jika timbulan sampah tersebut kebanyakan akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA yang menyebabkan penumpukan? Selain itu juga di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat melakukan pengolahan sampah dengan cara membakar atau membuang sampah pada selokan ataupun sungai. Maka dari itu, diperlukan pengolahan sampah yang dapat menjadi alternatif untuk menangani permasalahan sampah ini. Melihat setiap jenis sampah ditangani dengan berbeda, tentunya diperlukan proses pemilahan sampah. Mengapa proses pemilahan ini menjadi sangat penting ya? Pemilahan sampah merupakan sebuah kegiatan memilah sampah di mana pemilahan tersebut dilakukan dengan mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan ini wajib dilakukan sebelum disetorkan ke tempat pembuangan sementara ya. Lalu, manfaat apa sih yang akan didapat jika kita memilah sampah? Nah, pemilahan sampah dapat menghindari penumpukan sampah dengan mengklasifikasikan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, mengurangi volume sampah yang akan diangkut ke TPA, serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Sustainers, tahu nggak? Ternyata pemerintah telah mengatur pemilahan sampah ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 loh, yang mana pada peraturan tersebut menjelaskan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah. Terdiri dari apa aja sih jenis sampahnya? Yang pertama, sampah yang mengandung bahan dan limbah yang berbahaya serta beracun. Contohnya seperti sampah kaca, kemasan deterjen atau pembersih, pembersih serangga, dan sejenisnya. Kemudian, sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, daun-daunan, dan ranting pohon. Lalu, yang ketiga dan keempat, ada sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Yang terakhir, ada sampah lainnya, di mana sampah tersebut di luar dari keempat jenis sampah yang sebelumnya disebutkan ya. Contohnya seperti popok bekas, pembalut bekas, bekas permen karet, dan puntung rokok. Menanggapi peraturan tersebut, untuk mendorong proses pemilahan sampah ini, kewajiban disediakannya tempat sampah yang telah terpilah dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sesuai berdasarkan jenisnya. Nah, ada beberapa teknik pemilahan sampah nih yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ada pemilahan sampah di lingkungan tempat tinggal. Untuk melakukan pemilahan sampah, ternyata kita dapat melakukannya dari rumah loh. Misalnya, pada sampah organik dengan menggunakan metode Takakura, yaitu sampah yang dipotong kecil-kecil akan memudahkan untuk dikompos. Selanjutnya, untuk sampah anorganik yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis materialnya seperti kertas, plastik, kaca, dan lain-lain. Lalu, setelah kita melakukan pemilahan ini, dapat disetorkan ke tempat pembuangan sementara. Selain di lingkungan tempat tinggal, tentunya ada pemilahan sampah di ruang publik. Pemerintah dapat mendukung pemilahan sampah ini agar berjalan dengan baik melalui menyediakan tempat sampah penanda yang berdasarkan jenis materialnya. Dengan begitu, tentunya akan memudahkan masyarakat untuk menyesuaikan jenis sampahnya ketika akan membuangnya. Sustainers, sebenarnya proses pemilahan sampah ini bisa berjalan dengan baik loh jika ada kerjasama antara pemerintah yang memberikan sarana serta sosialisasi mengenai hal ini, dan tentunya rasa kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. Yuk, selamatkan bumi dengan mengurangi penggunaan sampah untuk generasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk memilah sampah sebelum disetorkan ke TPS ya.